Kami dari Angkatan 31, Kelompok 1, Kelompok Kecil 2 akan menjelaskan tentang tokoh inspiratif berakhlak. Bapak Ignatius Jonan. Ignatius Jonan sering dipanggil Jonan. Ia lahir di Singapura 21 Juni 1963. Karir Jonan terbilang top chair. Setelah lulus kuliah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Airlangga UNER Surabaya, ia melanjutkan kuliahnya ke Fletcher School, Tufts University, Amerika Serikat. Namanya mulai ramai dibicarakan publik saat dia menjadi Direktur PT Kereta Api Indonesia pada usia 46 tahun. Ia salah satu profesional yang diminta mengurus perusahaan plat merah. Jonan banyak melakukan gebrakan saat menjadi nomor satu di transportasi massal ini, mulai dari pemberantasan calo tiket, menerapkan sistem boarding pass, tiket daring, hingga penjualan tiket melalui toko retail. Kereta yang belum memiliki AC dilengkapi AC dan diberi larangan merokok supaya penumpang nyaman dan aman. Keberhasilan lainnya, selama di PT Kereta Api Indonesia, Jonan sukses membawa keuntungan pada tahun 2009 sebesar 154,8 miliar rupiah, dibanding setahun sebelumnya mengalami kerugian 83,5 miliar. Bahkan pada tahun 2013, perusahaan kereta ini telah mencatatkan keuntungan sebesar 560,4 miliar rupiah. Aset PT KAI pun meningkat saat masa kepemimpinannya dari semula 5,7 triliun rupiah pada 2008 menjadi 15,2 triliun rupiah pada 2013. Prinsip profesionalisme ini selalu dipegang Jonan hingga Presiden terpilih Jokowi mengangkatnya menjadi Menteri Perhubungan dalam Kabinet Kerja 2014 hingga 2019. Jonan adalah salah satu menteri yang diangkat menjadi menteri dari kalangan profesional. Dr. Lee Agustinus. Beliau bernama lengkap Dr. Lee Agustinus Darmawan, PhD, SPB, SPBTKV. Beliau merupakan seorang dokter dengan spesialisasi bedah yaitu ahli bedah umum, bedah jantung, bedah toraks, dan bedah pembuluh darah. Beliau dilahirkan dengan nama kecil yaitu Lee Taek-bi. Beliau lahir di Kota Padang pada tanggal 16 April 1946. Ayahandanya bernama Lee Kuan Hoi dan ibunya bernama Pek Leng Kiau atau Julita Duyana. Dr. Lee Darmawan ini terlahir dalam keluarga yang amat miskin dan serba kekurangan. Tekad Lee Darmawan untuk menjadi dokter datang ketika ia melihat masyarakat di sekitarnya sulit untuk pergi ke dokter di rumah sakit yang disebabkan karena faktor kemiskinan. Hal ini kemudian menyebabkan masyarakat terpaksa untuk pergi berobat ke dukun karena biayanya yang murah dan juga alternatif pengobatan. Selama 6 bulan, Lee di Semarang, kemudian ke Rumah Sakit Raja Wali Bandung. Tahun 1988, Lee berkarir di Rumah Sakit Husada, Jakarta hingga saat ini. Kegiatan sosial pertama Lee sebagai seorang dokter bedah di Indonesia dilakukan saat mengoperasi secara cuma-cuma seorang pembantu rumah tangga tahun 1988. Mendirikan sebuah organisasi nirlaba di bidang kemanusiaan dengan nama Dr. Ser atau Yayasan Dokter Peduli. Sebuah organisasi kemanusiaan nirlaba yang memfokuskan diri pada pelayanan kesehatan medis dan bantuan kemanusiaan. Baik, selanjutnya saya M. Dwiki Darmawan akan menjelaskan sosok inspirasional selanjutnya, Ridwan Kamil. Mulai dikenal sejak menjadi wali kota Bandung dan sekarang menjadi gubernur Jawa Barat. Sosok berorientasi pelayanan yang dibawa Ridwan Kamil yaitu Pikobar, merupakan media komunikasi dan informasi penanganan COVID-19. Akuntabel. Ridwan Kamil merupakan pemimpin yang memiliki sikap akuntabel. Hal ini juga diwujudkan dengan membawa Provinsi Jawa Barat mendapat predikat akuntabel dari pemerintah pusat. Kompeten. Ridwan Kamil banyak mendapatkan penghargaan karena kompetensi beliau di bidangnya. Harmonis. Ridwan Kamil juga memiliki program yang bernilai harmonis sebagai implementasi bentuk berakhlak. Setiap bulan Ramadan, Ridwan Kamil akan menggelar safari Ramadan dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Loyal. Ridwan Kamil juga mencetuskan nilai pancamain yang bertujuan untuk mengenalkan Pancasila kepada anak-anak. Adaptif. Nilai adaptif yang ditunjukkan Ridwan Kamil dengan melalui program digitalisasi desa. Kolaboratif. Nilai kolaboratif juga melekat pada beliau karena banyak kolaboratif yang telah dilakukan beliau. Selanjutnya ada Najwa Shihab.
Mulai dikenal sejak menjadi presenter dari acara populer Mata Najwa. Sosok berorientasi yang dibawa Najwa Shihab adalah sering menjadi tempat menampung aspirasi masyarakat yang nantinya akan diangkat pada program Mata Najwa. Akuntabel. Najwa Shihab merupakan sosok perempuan yang memiliki sikap akuntabel. Hal ini juga diwujudkan dengan banyaknya penghargaan yang beliau terima. Kompeten. Najwa Shihab juga sangat kompeten di dalam bidangnya, yaitu jurnalistik, bahkan tidak takut untuk mengulik suatu kasus. Harmonis. Sosok Najwa Shihab juga harmonis dengan ditunjukkan berbagai bintang tamu yang telah diundangnya. Loyal. Presenter satu ini juga loyal yang ditunjukkan dengan seringnya beliau memberikan informasi baik agar Indonesia menjadi lebih baik lagi. Adaptif. Nilai adaptif yang ditunjukkan Najwa Shihab dengan beradaptasi dari televisi ke dunia digital atau YouTube. Kolaboratif. Beliau juga sering berkolaborasi dengan anak muda yang saling memberikan inspirasi satu sama lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seto Aji Pratama, angkatan 31, kelompok 1. Bernama lengkap Baharudin Yusuf Habibie. Ini lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Sebelum menjadi orang yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia, B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMK Dago, Bandung tahun 1954 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Karena kepintaran dan kecerdasannya, B.J. Habibie akhirnya melanjutkan studinya di Jerman bersama teman-temannya yang lain. Berbeda dengan teman-temannya yang menggunakan beasiswa untuk kuliah di Jerman, B.J. Habibie menggunakan biaya dari ibunya. Dari sinilah B.J. Habibie belajar menguasai teknologi dan menjadi ahli pesawat terbang yang pertama kali menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Jadi tidak heran jika ia dijuluki sebagai bapak teknologinya Indonesia karena karyanya yang luar biasa. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidup dan biografi B.J. Habibie. Meskipun masa jabatan Presiden B.J. Habibie sangat singkat, namun ia adalah salah satu tokoh bangsa yang membawa spirit kebangsaan dan perubahan bagi bangsa Indonesia secara intelektual. Budi Karya Sumadi merupakan salah satu menteri yang memimpin kementerian yang sama dalam 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia tetap dipercaya Presiden Jokowi memegang Kementerian Perhubungan dalam Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai 2024. Putra Palembang. Budi Karya Sumadi lahir di kota Palembang, Sumatera Selatan pada 18 Desember 1956 dari pasangan Abdul Somad Sumadi dan Kusmiati. Budi Karya menghabiskan masa kecil di tanah kelahiran bersama kedua orang tua dan 7 sekandungnya. Budi Karya Sumadi dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo. Keduanya sudah saling mengenal sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Budi Karya sebagai Dirut Angkasa II. Ketika Jokowi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2014, nama Budi Karya Sumadi sempat beredar disebut-sebut sebagai calon Menteri Pekerjaan Umum karena keberhasilannya dalam mewujudkan proyek-proyek Jokowi di ibu kota. Sebagai Menteri Perhubungan sekarang, cakupan bidang yang ditanganinya memang sangat luas dan kompleks, menyangkut bidang perhubungan darat, laut, dan udara, mulai dari soal transportasi hingga infrastruktur. Namun demikian, pengalaman sebelumnya sebagai Dirut Utama PT Angkasa Pura II menjadi fondasi kuat bagi dirinya untuk mengurus bidang perhubungan, terutama masalah konektivitas yang menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Berbagai keberhasilan telah dicapainya. Tidak mengherankan jika ia kembali ditunjuk menjadi Menteri Perhubungan untuk kedua kalinya. Budi Karya dinilai mampu mengambil keputusan tegas dan kritis dalam menangani berbagai permasalahan. Banyak penghargaan yang sudah dicapai, salah satunya yaitu dengan kerja kerasnya dalam membangun konektivitas di sektor perhubungan, mendapat penghargaan sebagai tokoh konektivitas Nusantara yang diberikan oleh Media Rakyat Merdeka dan Warta Ekonomi pada 8 April 2019. Bapak Insinyur Amanagapa SHI MHIPS merupakan Kepala Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Biasa disapa Bapak Gapa, beliau memimpin Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan yang baru beroperasi sekitar 1 tahun, yang mana artinya masih tergolong baru. Merupakan sebuah tantangan besar untuk Bapak Gapa, bagaimana beliau menempatkan diri sebagai pemimpin, membawa seluruh anggotanya untuk mau bersama-sama bergerak, sekaligus memastikan pelaksanaan pra-operasi hingga pasca operasi kereta api pertama di Sulawesi Selatan bisa berjalan dengan lancar. Beliau merupakan orang yang sangat menghargai kinerja anggotanya. Beliau selalu menekankan untuk terus bergerak dan kreatif, sesuai dengan slogan BPKA Sulsel yang selalu beliau canangkan, yaitu kerja cepat, terukur, dan aman.
Beliau selalu membangun lingkungan kerja yang kolaboratif dengan mengadakan beberapa event yang melibatkan seluruh staf balai. Beliau juga menekankan bahwa bekerja di BPKA Sulsel artinya sama-sama belajar untuk saling meningkatkan kualitas diri. Bapak Haji Purnomo Putro, SE, MBA, CFP, CSA merupakan salah satu pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN. Beliau dikenal sebagai dosen yang ramah dan dekat dengan mahasiswanya, dikarenakan memakai metode belajar yang tidak kaku. Beliau menempuh pendidikan S2-nya di Flinders University of Adelaide. Selain sesi pembelajaran, beliau berusaha membuat suasana belajar menjadi nyaman dan menyenangkan. Beliau juga selalu memastikan setiap mahasiswa paham dan memperoleh hak belajarnya dengan baik. Bapak Haji juga sudah menggunakan metode kuis online sejak pembelajaran masih dilakukan secara luring. Suasana belajar yang mengasyikan membuat Bapak Haji Purnomo Putro berhasil menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Selamat pagi. Halo, saya Raka Ramadan. Di sini saya akan memperkenalkan tokoh inspiratif versi saya, yaitu atasan saya, Pak Munawar. Beliau merupakan kepala unit PKPPK di Bandara Andi J. Mama Samba. Beliau merupakan pemimpin yang sangat kompeten, terutama dalam bidang PKPPK. Beliau memiliki rating lisensi senior. Sebagai pemimpin, beliau juga sangat kompeten dan juga bisa memadukan kolaborasi tim menjadi sangat solid. Yang selanjutnya adalah ada Mas Belva Devara. Beliau merupakan CEO Ruang Guru. Sebagai seorang anak muda di Indonesia, beliau sangat inspiratif dan juga kreatif. Beliau bisa membuat aplikasi Ruang Guru yang dimana sangat berguna bagi anak-anak zaman sekarang dan bisa memanfaatkan teknologi smartphone mereka untuk belajar, sehingga smartphone mereka bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, yaitu digunakan untuk belajar. Selain masih muda dan juga sangat kreatif, beliau juga pernah diangkat menjadi staf khusus presiden. Itu merupakan suatu prestasi yang sangat gemilang bagi beliau, karena kemampuan beliau di dalam bidang teknologi, akhirnya beliau bisa dipilih menjadi staf khusus presiden.